Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisbi Rahmadani, NIM 18005. Video ini saya buat untuk menjawab soal UTS mata kuliah data mining yang diampu oleh Ibu Meza Silvana dan Ibu Hafizah Hanim di jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Soal pertama, kenapa data perlu di pre-processing? Jelaskan prosesnya. Nah, sebelum kita jawab kenapa data perlu dilakukan pre-processing, ayo kita pahami terlebih dahulu apa sih itu data pre-processing. Data pre-processing adalah suatu langkah atau proses yang dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi data yang berkualitas sehingga memberikan input yang baik untuk data mining. Nah, alasan pertama kenapa data perlu di pre-processing yaitu data pada kenyataannya tidak bersih atau kotor. Kenapa data kotor? Penyebabnya itu bisa jadi data tidak lengkap, yaitu nilai data yang not applicable ketika dikumpulkan, beda pertimbangan antara ketika data dikumpulkan dan ketika dianalisis, kesalahan manusia atau hardware atau software. Selanjutnya, data noise, baik itu berupa instrumen pengumpulan data yang salah, kesalahan manusia atau komputer pada saat entry data, lalu kesalahan dalam transmisi data. Selanjutnya itu data tidak konsisten berupa sumber data yang berbeda. Nah, yang kedua itu, jika masukan tidak berkualitas, maka hasil data mining juga tidak akan berkualitas karena keputusan yang berkualitas berasal dari data yang berkualitas. Misalnya, data yang kita masukkan itu duplikat, tentu akan menghasilkan hasil statistik yang salah atau menyesatkan. Yang kedua, data warehouse memerlukan integrasi yang konsisten dari data yang berkualitas. Intinya, jika kita memasukkan data yang berkualitas, maka tentu akan menghasilkan data mining yang berkualitas juga sehingga didapat keputusan yang berkualitas. Seperti pernah kita dengar garbage in, garbage out, artinya jika kita input sampah tentu hasilnya juga sampah. Lalu proses pre-processing data. Yang pertama itu ada namanya data cleaning, yaitu menghilangkan nilai-nilai data yang salah, memperbaiki kekacauan data, dan memeriksa data yang konsisten. Yang kedua, data integrasi, menggabungkan data dari beberapa sumber, baik itu database, data cube, atau file, ke dalam penyimpanan data yang sesuai. Data transformasi, normalisasi dan pengumpulan data sehingga menjadi sama. Yang keempat, data reduksi, menguraikan data ke dalam bentuk yang lebih kecil ukurannya, tetapi tetap menghasilkan hasil analisis yang sama. Yang kelima, data diskritisasi, bagian dari data reduksi tetapi memiliki arti penting tersendiri, terutama untuk data numerik. Selanjutnya soal kedua. Misalkan data berikut akan dianalisis dengan atribut umur. Nilai umur adalah sebagai berikut. Nah, pertanyaannya, berapa min dan median dari data tersebut? Carilah berapa modusnya, carilah rank data, tentukan kuartil 1 dan kuartil 3 dari data, berikan 5 buah data utama dari data tersebut dan jelaskan kenapa, gambarlah data tersebut dalam bentuk subplot, lalu jelaskan hasil data tersebut. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berapa min dan median dari data tersebut? Pertama, kita cari terlebih dahulu min atau rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata, kita bisa menggunakan rumus seperti ini, sigma x1 per n, artinya jumlah dari keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Jumlahnya ada 890, lalu
banyak data ada 27 sehingga didapat rata-rata 29,96. Selanjutnya mencari median dari data. Nah, untuk mencari median dari data, syarat pertamanya itu data harus diurutkan terlebih dahulu. Karena data kita sudah terurut, maka bisa kita langsung cari. Nah, untuk posisi median itu ada dua cara untuk mencarinya. Ada berdasarkan posisi ganjil, berdasarkan data itu ganjil atau genap jumlahnya. Karena di sini banyak datanya ada 27, artinya itu ganjil, maka kita gunakan rumus mencari posisi median untuk jumlah data ganjil. Rumusnya itu setengah dari banyaknya data ditambah 1. Banyaknya data itu ada 27, jadi setengah dari 27 tambah 1 adalah 14. Artinya median dari data tersebut berada pada urutan ke-14. Urutan ke-14 dari data kita adalah 25. Selanjutnya carilah berapa modusnya. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul dari data. Dari data kita nilai yang paling banyak muncul itu adalah 25 dan 35. Artinya pada data kita ini memiliki dua modus yang disebut dengan bimodal. Selanjutnya carilah mid-range data. Mid-range data ini nilai tengah dari jangkauan data. Bisa kita cari dengan rumus data tertinggi ditambah data terendah lalu dibagi 2. Data tertingginya 70, data terendahnya 13 lalu dibagi 2 sehingga didapat mid-range 41,5. Tentukan kuartil 1 dan kuartil 3 dari data. Untuk kuartil itu data dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama kuartil bawah, bagian kedua kuartil tengah, dan bagian akhir itu kuartil atas. Untuk mencari kuartil pertama atau kuartil bawah itu kita gunakan rumus 1/4 dari banyaknya data ditambah 1. Jadi 1/4 dari 28 itu adalah 7, artinya dari data itu kuartil bawahnya itu berada pada data ke-7 yaitu 20. Selanjutnya kuartil 3. Kita cari dengan rumus 3/4 dari banyaknya data ditambah 1. 3/4 dari 27 ditambah 1 sama dengan 3/4 dari 28 sama dengan 21. Berarti kuartil 3 ini berada pada data ke-21 yaitu 35. Berikan 5 buah data utama dari data tersebut dan jelaskan kenapa. Pertama, banyaknya data tersebut adalah 27 dan merupakan data tunggal. Kedua, data tersebut merupakan data bimodal, yaitu data yang memiliki dua modus, yaitu 25 dan 35. Ketiga, data tersebut mempunyai min 29,96 dan median 14. Keempat, data tersebut mempunyai rank sama dengan 57 dan mid-rank 41,5. Yang kelima, data tersebut memiliki kuartil bawah 20 dan kuartil atas 35. Gambarlah data tersebut dalam bentuk subplot. Ini bentuknya, gambarnya. Lalu jelaskan hasil gambar tersebut. Dari gambar dapat kita simpulkan bahwa ada 4 orang yang memiliki umur 25 dan 4 orang yang memiliki umur 35. Jadi umur 25 dan 35 adalah nilai atau umur yang paling banyak dimiliki oleh orang dari data tersebut. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan force of dimensionality? Lalu jelaskan dengan contoh. Nah, pertama, force of dimensionality itu merupakan fenomena yang terjadi pada data mining dengan adanya peningkatan jumlah dimensi data sehingga dapat menyebabkan turunnya performasi. Oleh karena itu, harus dilakukan pre-processing data, yaitu dengan mengurangi dimensi tersebut. Contohnya, kita ingin membedakan buah apel dengan anggur. Selain bentuk dan harga, tentu kita juga butuh menambahkan atribut lain untuk membedakannya, seperti misalnya warna, rasa, bentuk, dan lain-lain. Dengan banyaknya atribut pembeda, tentu
akan memudahkan kita dalam melakukan proses klasifikasi pada objek tersebut. Pada umumnya itu benar begitu. Tapi jika jumlah atribut terus bertambah sedangkan jumlah sampel data terbatas, maka akurasi klasifikasi data pada titik tertentu akan menurun. Fenomena atau kejadian seperti inilah yang disebut dengan cost of dimensionality.